guys, welcome back to my channel Trending Gelo Revive. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Tamil dengan judul Bigil. Film yang dirilis tahun 2019 ini disutradarai oleh Atli Kumar dan dibintangi oleh Joseph Vijay dan Nayantara. Bigil berkisah tentang usaha seorang bos gangster untuk melatih sebuah klub sepak bola wanita. Dan usahanya ini tidak mudah karena ia harus berhadapan dengan oknum yang berusaha untuk menghentikan aksinya. Penasaran seperti apa ceritanya? Nah guys, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Oke, tanpa banyak basa-basi kita langsung ke TKP. Film ini diawali dengan adegan di mana sekelompok mahasiswa melakukan demo menolak dipindahkannya kampus mereka ke sebuah tempat yang baru karena letak kampus itu sangat jauh. Aksi demo ini berakhir ricuh. Seorang menteri yang bernama Vanakam meminta kepada polisi agar mengusir para pendemo dengan cara paksa. Polisi mengejar mereka yang melarikan diri dan berlindung di suatu kawasan. Area itu adalah sebuah kawasan kumuh, namun dikuasai oleh seseorang yang dikenal dengan sebutan Kapten Michael. Para polisi tadi diminta untuk pergi dari wilayah itu, tetapi mereka ngeyel dan alhasil perkelahian antara polisi dan Kapten Michael tidak terelakkan. Michael memukuli semua polisi tadi satu persatu. Michael mendatangi kediaman Menteri Vanakam. Ia memaksanya untuk membatalkan pemindahan kampus baru di wilayah yang cukup jauh dari kota Chennai. Akhirnya, sang menteri mengabulkan permintaan mahasiswa berkat paksaan dari Michael. Ada seorang gadis cantik bernama Angel. Ia selalu menolak menikah dengan lelaki manapun. Angel akan batal menikah jika Michael datang ke acara pernikahannya. Karena setiap kali melihat Michael, hati dan cinta Angel selalu berkobar untuknya yang membuat Angel tidak bisa menerima pria lain. Hari itu, Angel kembali menolak menikah dengan seorang pria pilihan orang tuanya. Michael adalah bos kriminal di sebuah wilayah kumuh. Ia memiliki musuh bebuyutan yang bernama Daniel. Malam itu, Michael menjemput temannya Katir di sebuah terminal. Katir adalah seorang pelatih sepak bola wanita di kota Chennai. Di tengah perjalanan, Katir dan Michael diserang oleh anak buah Daniel. Michael berusaha untuk memukul mundur anak buah Daniel, tetapi temannya Katir justru terluka parah akibat tusukan di bagian leher. Ia membutuhkan waktu penyembuhan sekitar 1 tahun akibat tusukan sajam yang berkarat. Di satu sisi, Katir harus melatih tim sepak bola wanita yang akan segera bertanding di kota Delhi 1 bulan mendatang. Para pesepak bola wanita anak asuh Katir kecewa dan marah dengan Michael. Mereka mengetahui jika serangan penjahat itu ditujukan kepada Michael. Namun, Katir yang harus menjadi korban. Mereka kini kehilangan kesempatan untuk mewujudkan mimpi mereka dengan meraih juara dan menjadi pemain bola profesional. Karena terbawa emosi, mereka kemudian mengusir Michael. Katir berpesan kepada ofisial senior yang bernama Subramani. Ia meminta Subramani untuk mencarikan seorang pemain bintang Tamil Nadu yang bernama Bigil agar dijadikan pelatih menggantikan dirinya.
Katir kemudian bercerita tentang kejadian 7 tahun silam yang menjelaskan siapa Bigil sebenarnya. Bigil adalah pemain bola profesional yang sangat hebat dan berbakat. Dalam sebuah pertandingan final, ia membawa klub Tamil Nadu keluar menjadi juara. Ketika membawa pulang trofi kemenangan, Bigil bertemu dengan Angel. Gadis itu marah besar dengan beberapa pria genit yang menggoda seorang wanita lemah. Angel kemudian mengambil piala milik Bigil dan memukuli para pria itu. Trofi tadi kemudian penyok. Angel berjanji akan mengganti trofi yang penyok itu dengan trofi baru. Alhasil mereka pulang dengan melakukan perarakan kemenangan dengan membawa trofi penyok. Bigil memiliki seorang ayah yang wajahnya mirip dengannya. Ayah Bigil bernama Rayapan. Rayapan adalah bos gangster yang sangat tangguh dan jago bela diri. Suatu malam sang ayah dan Bigil sedang duduk bercengkerama. Rayapan mengatakan bahwa Bigil telah mengubah kehidupan remaja di wilayah itu. Menurut Rayapan, dulunya para pemuda itu sering terlibat dalam hal kriminal. Tetapi sekarang anak remaja di sana lebih memikirkan sepak bola ketimbang perkelahian. Bigil menjadi inspirasi anak-anak di sana. Rayapan merasa bangga memiliki anak inspiratif seperti Bigil. Aderiti illusion. Correct. Bigil mendatangi kampus Angel. Bigil menagih janji Angel untuk mengembalikan trofi yang baru. Angel memberikan Bigil sebuah trofi mini. Bigil dan temannya melaksanakan pertandingan seleksi untuk menjadi pemain timnas. Pertandingan kali ini mempertemukan Tamil Nadu dan tim tangguh yang bernama Manipur. Manipur adalah juara 8 kali beruntun di wilayahnya. Dalam pertandingan itu, Tamil Nadu ketinggalan 2 gol dari lawannya di babak pertama. Bigil membalas mereka dengan mencetak 3 gol di babak kedua yang membuat Tamil Nadu akhirnya menang dengan skor 3-2. Di saat bersamaan, sang ayah sedang dipanggil di kantor polisi terkait perkelahiannya dengan kelompok gangster lain musuh bebuyutan sang ayah. Rayapan mengatakan bahwa pihak lawan yang terlebih dahulu menyerang mereka. Dan itu sebabnya mereka membalas. Rayapan bahkan memukuli salah satu gangster yang membentak dirinya di depan para polisi. Sejak saat itulah mereka menjadi sangat dendam terhadap Rayapan. Ketika pertandingan usai, tidak ada satupun pemain dari Tamil Nadu FC yang terpilih untuk mewakili timnas India. Bahkan Bigil pun tidak terpilih. Bigil adalah pemain dengan perolehan gol terbanyak musim ini. Menurut teman Bigil yang bernama Katir, terdapat kecurangan yang telah dibuat oleh ketua asosiasi yang memilih para pemain timnas. Pria itu bernama Sharma. Rayapan tidak terima dengan keputusan yang tidak adil itu. Ia mendatangi Sharma dan menanyakan perihal tersebut. Menurut Sharma, Bigil memang pemain hebat, namun profesi sang ayah membahayakan nyawa timnas. Ia takut jika musuh dari Rayapan menyerang Bigil di timnas, maka itu akan membahayakan nyawa pemain lain. Rayapan berusaha untuk meyakinkan Sharma, dan pada akhirnya Sharma memberikan kesempatan kepada Bigil untuk menjadi pemain timnas. Bigil bersiap berangkat ke Delhi menggunakan kereta api. Di sana hadir Rayapan dan kekasih Bigil yang bernama Angel. Mereka berniat mengantar kepergian Bigil. Ketika kereta beranjak pergi membawa Bigil, sejurus kemudian
Bye. Rayapan dibunuh oleh komplotan penjahat yang dipukuli Rayapan saat di kantor polisi. Bigil tidak terima. Ia melompat keluar dari kereta. Bigil berhasil membunuh semua penjahat yang telah menghabisi ayahnya. Sejak saat itulah, Bigil memutuskan untuk menjadi ketua gangster menggantikan sang ayah. Film beralih ke adegan di mana Katir terbaring di rumah sakit. Ia menangis menceritakan masa lalu Bigil pada Subramani. Seandainya ayah Bigil tidak dibunuh hari itu, tentu Bigil bisa menjadi pemain timnas. Tanpa kehadiran Bigil, Katir dan teman-temannya yang dipilih untuk berangkat ke Delhi ternyata ditelantarkan oleh asosiasi. Bigil menelpon Katir dan memintanya untuk membentuk sebuah klub sepak bola. Klub itu beranggotakan para pemain dan orang-orang pinggiran, namun mereka memiliki mimpi yang besar. Katir kemudian membentuk klub sepak bola wanita. Klub tersebut didanai oleh Bigil dan bahkan pemainnya juga diseleksi oleh Bigil sendiri secara diam-diam. Bigil mendatangi pelaku penusukan terhadap Katir. Ia berniat membunuhnya, tetapi seorang teman menahan tindakan itu. Di saat bersamaan, Subramani datang menjemput Bigil. Mereka pergi ke rumah sakit untuk menemui Katir. Bigil pada awalnya menolak permintaan temannya itu. Ia tidak mau melatih mereka karena Katirlah orang yang lebih memahami para pemainnya. Katir memohon kepada Bigil dengan setengah memelas. Dan pada akhirnya ia menyanggupi permintaan Katir demi mewujudkan mimpi para pesepak bola wanita anak asuhan Katir. Bigil akhirnya berangkat ke Delhi untuk menjadi pelatih. Tamil Nadu FC memiliki seorang manajer bernama Nesi. Sedangkan untuk ahli fisioterapis, Michael menunjuk kekasihnya Angel. Angel kembali membatalkan pernikahannya setelah ia ditelepon oleh Michael untuk berangkat ke Delhi. Kehadiran Michael di tim Tamil Nadu tidak disambut baik oleh para pemain. Seorang gadis yang bernama Fembu secara terang-terangan menolak dilatih oleh berandalan seperti Michael. Tetapi temannya Tendral berusaha meyakinkan Fembu. Mereka harus menerima Michael agar bisa menjadi juara. Malam itu, Michael berjanji akan menikahi Angel setelah mereka menjuarai turnamen ini. Dan sejurus kemudian, sekelompok pria dengan penampilan aneh menyerang Michael. Sekalipun satu lawan banyak, Michael bukanlah berandalan kemarin sore. Ia berhasil mengalahkan para penjahat itu. Keesokan harinya, Michael dikeluarkan oleh asosiasi sepak bola. Ia dianggap menjadi ancaman keamanan karena Michael adalah gangster yang punya banyak musuh. Beruntung, Sharma hadir di ruangan itu. Ia mengenal Michael. Sharma kemudian meminta asosiasi agar membatalkan diskualifikasi terhadap Michael. Tamil Nadu bertemu dengan Manipur FC di pertandingan pertama mereka. Manipur adalah tim yang belum pernah terkalahkan selama 18 pertandingan terakhir. Tim itu dilatih oleh pria bernama Samar, musuh lama Michael di atas lapangan hijau ketika ia masih menjadi pemain. Saat babak pertama berlangsung, Tamil Nadu ketinggalan 2 gol. Bahkan saat istirahat, para pemain enggan menerima instruksi dari pelatih Michael. Alhasil, babak kedua sering terjadi miskomunikasi antar pemain yang membuat mereka saling menyalahkan satu sama lain. Di babak kedua, kembali mereka kebobolan 1 gol. Tamil Nadu akhirnya kalah di pertandingan ini. Jika mereka kalah lagi,
maka mereka akan terancam gagal lolos di babak kualifikasi kejuaraan nasional sepak bola wanita. Michael mendatangi ketua asosiasi yang bernama Sharma. Ia ingin mengundurkan dirinya karena para pemain tidak mau menerima instruksi darinya. Sejurus kemudian, teman Michael menangkap orang-orang yang menyerang Michael malam itu. Ternyata mereka adalah utusan Sharma. Michael terperanjat. Sharma pada akhirnya menjelaskan kepada Michael bahwa hari itu saat Rayapan menemui dirinya, Sharma meminta sejumlah uang dari Rayapan agar bisa meloloskan Michael sebagai pemain timnas. Menurut Sharma, sogokan seperti itu adalah hal yang biasa dalam bisnis sepak bola. Rayapan tidak terima. Ia tidak mau menodai bakat anaknya dengan uang sogokan. Rayapan kemudian menyiksa dan mempermalukan Sharma. Ia bahkan mengancam akan membunuh Sharma jika Sharma tidak memasukkan pemain-pemain berbakat Tamil Nadu ke timnas. Karena dendam itulah Sharma menyerang Michael saat ia berada di Delhi. Mendengar pengakuan Sharma, Michael justru merasa tertantang. Ia batal mengundurkan diri dan berjanji membawa pulang piala dan membalas kejahatan Sharma. Michael Rayapan ಆಟನ ನೀನು ನೋಡಿಲ್ಲ. Karena para pemain menolak mematuhi instruksi dari pelatih, Michael kemudian menantang mereka untuk bertarung 1-11. Jika Michael mampu mencetak 3 gol tanpa dibalas, maka mereka harus menuruti instruksi sang pelatih. Dan alhasil mereka kalah melawan Michael. Sejak saat itu, pemain Tamil Nadu berlatih dan tunduk kepada instruksi Michael. Pada sesi latihan perdana, Michael meminta mereka untuk melakukan sebuah tembakan. Jika satu pemain gagal mencetak gol, maka semua anggota tim harus berlari bolak-balik lapangan sebanyak 10 putaran. Dan dari 4 penendang pertama, semuanya gagal dan mereka terpaksa harus lari 40 putaran. Penendang selanjutnya tidak mau gagal. Begitu juga dengan penendang lainnya. Michael mengajarkan filosofi bahwa sepak bola adalah sebuah tim. Jika satu kesalahan dilakukan oleh pemain, maka hal itu menjadi kesalahan tim. Begitu juga jika seorang pemain berhasil mencetak gol, maka gol itu adalah untuk kemenangan tim, bukan untuk pamor dirinya semata. Michael kemudian berkata seperti ini, bermainlah untuk sebuah tim, bermainlah untuk negerimu, karena gol itu bukan gol milikmu, tetapi milik negerimu. Michael merasa ada yang kurang dalam skuadnya. 2 pemain mereka tidak ikut ke Delhi, padahal mereka adalah pemain kunci. Michael kemudian mendatangi pemain pertama yang bernama Gayatri. Wanita ini ternyata sudah menikah dan tidak diizinkan suaminya untuk bermain bola. Keluarga Gayatri tergolong konservatif. Jadi suami Gayatri tidak ingin istrinya bermain bola. Setelah dirayu oleh Angel dan melihat betapa kuatnya tekad Gayatri untuk bergabung bersama tim, suami Gayatri akhirnya merestuinya kembali bergabung dengan tim Tamil Nadu FC. Pemain kedua adalah Anita. Ia sangat mencintai sepak bola. Anita bahkan menolak cinta seorang pria yang sudah 2 tahun PDKT dengannya. Anita tidak mencintai pria itu. Dan sejurus kemudian... Anita dilempar menggunakan air keras ke wajahnya. Sang pelaku kemudian melarikan diri. Menurut ibu Anita, Anita berhasil selamat. Tetapi sejak saat itu, ia tidak pernah lagi ingin bertemu dengan siapapun. Anita selalu mengunci dirinya di dalam kamar dan bersumpah tidak akan menunjukkan wajahnya kepada dunia. Michael menemui Anita. Ia berusaha untuk membakar semangat dan memotivasi dirinya. Michael mengatakan bahwa Anita harus berani menunjukkan bakat dan wajahnya kepada dunia. Karena kemenangan Anita bukan hanya untuk kemenangan dirinya sendiri, tetapi sebagai simbol untuk kemenangan semua wanita yang mengalami nasib yang sama dengan dirinya. Anita pada akhirnya setuju untuk bergabung dengan klub tersebut.
Sebelum mereka berangkat ke Delhi, Michael membawa Anita ke sebuah lapangan. Di sana, anak buah Michael membawa pria yang menyiram air keras di wajah Anita. Pria ini bernama Prabhakar. Michael mengatakan bahwa apapun yang Anita inginkan, maka ia akan melakukan itu kepada Prabhakar. Anak buah Michael bahkan sudah menyiapkan air keras di sana. Tetapi Anita lebih memilih memaafkan Prabhakar. Anita kemudian membuka maskernya di depan Prabhakar dan ia berjanji tidak akan malu lagi untuk menunjukkan wajah dan bakatnya kepada dunia. Pertandingan kedua akan segera digelar. Sharma mengatur siasat agar tim asuhan Michael kalah. Ia meminta polisi untuk menahan Michael di kantor polisi dan mewawancarainya terkait percobaan pembunuhan. Hal itu hanyalah akal-akalan Sharma. Sharma sebenarnya ingin agar Michael ketinggalan mendampingi pertandingan tim asuhnya. Michael sendiri tidak kalah cerdik. Ia meminta anak buahnya untuk meledakkan bom di depan kantor polisi. Karena ketakutan, polisi akhirnya melepaskan Michael. Michael bergegas menuju ke TKP. Setibanya di sana, ia menemukan tim Tamil Nadu FC ketinggalan 2 gol di babak pertama. Tim mereka juga dicurangi oleh wasit karena wasit itu sudah dibayar oleh Sharma. Michael menurunkan pemain mereka yang bertubuh bongsor yang bernama Pandayama. Pandayama akhirnya menabrak wasit itu yang membuatnya pingsan tidak sadarkan diri. Setelah pergantian wasit, Tamil Nadu berhasil menyamakan kedudukan melalui gol cantik Tendral dan sundulan mematikan Fembu. Tapi sayang, tim lawan kembali mencetak 1 gol. Skor sekarang berubah menjadi 3-2. Michael kemudian menurunkan Gayatri dan pilihannya itu ternyata tepat. Gayatri berhasil menyamakan kedudukan menjadi 3-3. Pergantian terakhir adalah dengan memasukkan Anita. Dan alhasil, Anita sukses menjebol gawang lawan dan memberikan kemenangan untuk Tamil Nadu. Setelah mengalahkan beberapa tim lain, Tamil Nadu akhirnya berhasil lolos ke babak final. Suatu malam sebelum pertandingan final, Fembu dan Tendral menghilang dari asrama. Mereka ternyata diculik. Fembu dikembalikan kepada Michael namun ia disuntik dengan narkoba, yang artinya dalam partai final, Fembu tidak bisa dimainkan. Tak lama berselang, Michael mendapatkan panggilan telepon dari penculik. Sang penculik ternyata adalah Daniel, musuh bebuyutan Michael. Sebenarnya, Daniel diminta Sharma agar menyuntikkan narkoba kepada Tendral juga. Tetapi Daniel enggan. Ia menggunakan Tendral sebagai umpan agar Michael mau menyerahkan dirinya. Michael pada akhirnya mendatangi Daniel. Setibanya di sana, Michael disuntikan narkoba. Sekalipun pusing karena efek narkoba, Michael masih mampu mengatasi perlawanan anak buah Daniel. Setelah semua anak buahnya tewas, Michael mengejar Daniel hingga masuk ke rumahnya. Daniel terpojok dan ia bersembunyi di kamar anaknya. Ketika melihat anak Daniel, Michael mengurungkan niatnya untuk membunuh musuh bebuyutannya itu dan ia mengampuni Daniel karena tidak mau memberikan mimpi buruk kepada sang anak. Pertandingan final mempertemukan Tamil Nadu dan Manipur FC. Dalam partai puncak ini, Tamil Nadu ketinggalan 3 gol di babak pertama. Saat di ruang ganti, Michael marah besar kepada mereka. Ia mengejek dan memanas-manasi pemainnya itu. Michael bahkan memanggil Pandayama dengan sebutan gendut bulat yang kuat makan tetapi tidak bisa berbuat banyak. Tujuannya adalah agar membakar semangat mereka. Strategi itu ternyata ampuh.
Pandayama marah. Saat babak kedua dimulai, Pandayama menendang bola sekuat mungkin dari jarak yang cukup jauh dan berhasil membuahkan gol pertama. Gol cantik lainnya berhasil dilesakkan oleh Anita berkat umpan manis dari Tendral. Sang ibu yang menyaksikan pertandingan itu merasa sangat terharu dengan anaknya. Skor berubah menjadi 3-2. Di saat pertandingan menyisakan 1 menit terakhir, Tendral justru menciptakan sebuah tendangan akrobatik dan skor berubah menjadi 3-3. Pertandingan dilanjutkan dengan babak adu penalti. Gayatri yang sempat dibangku cadangkan oleh pelatih karena ia ternyata hamil muda, kini diberikan kepercayaan untuk mengeksekusi tendangan penalti. Gayatri melawan beban moral di mana orang tuanya menginginkan dirinya untuk menjadi menantu yang baik ketimbang sebagai pesepak bola. Tetapi Gayatri membuktikan bahwa hasratnya adalah sepak bola. Ia berhasil melesakkan gol penentu kemenangan. Tamil Nadu menang adu penalti dengan skor 4-3. Michael kemudian teringat akan kata-kata sang ayah. Pialanya penting, Bigil. Fembu kemudian mendatangi Michael. Ia meminta maaf karena pernah melawan kata-kata pelatih itu. Katir juga hadir di tempat itu dan menikmati momen kemenangan ketika sesi penyerahan piala. Film ditutup dengan adegan di mana Sharma ditangkap polisi karena di dalam tasnya ditemukan narkoba yang sudah dimasukkan oleh anak buah Michael. Michael sendiri berhasil mendirikan akademi sepak bola dan anak musuh bebuyutannya Daniel juga ikut belajar di akademi tersebut. Dan film pun berakhir.